Kang Emil dikit, Kang. Ya, Mungkin Mungkin ke Pengadilan Agama Bandung ini ada apa? ya pengabulan doa saya karena Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil atau RK kembali mendatangi Pengadilan Agama Bandung untuk bersidang. Ada apakah gerangan? Selidik punya selidik, RK ternyata menghadiri sidang terkait legalitas pengangkatan anak. Arkana Aidan Misbah atau Arka. Sungguh ironi. Saat proses cerai dengan Atalia Praratia 7 Januari 2026, RK tidak pernah hadir sekalipun. Namun 8 Juli 2026, saat proses penetapan pengangkatan Arka, RK meluangkan waktu untuk datang. Sebegitu pentingkah penetapan pengangkatan anak daripada mempertahankan pernikahan? ya pengabulan doa saya karena insya Allah resmi menjadi anak saya. Aman, alhamdulillah. Tok kalau seminggu lagi. oh iya. Turun ya. Doakan saja lancar. Kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Keputusan RK mengajukan penetapan pengangkatan Arka di Pengadilan Agama tak pelak memantik isu lama kalau si bocah diduga anak biologis RK dengan aura kasih. Entah kebetulan atau memang sengaja memantau dari kejauhan. Ketika RK sedang sidang di Pengadilan Agama Bandung, aura kasih juga sedang berada di Bandung. Oh saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami, tapi itu tanya kepada yang bersangkutan saja. Saksinya Di mana ada RK, di situ pasti ada aura kasih. Saat RK mengurus penetapan pengangkatan anak di PA Bandung, aura kasih juga ada di Bandung. Ketika RK tinggal di Bali, aura kasih juga diduga menyusul ke Bali karena tertangkap kamera sedang liburan di Pulau Dewata. Isu RK dan aura kasih sudah menikah dan tinggal di Bali kembali berhembus kencang. Cocok logi RK dan aura kasih memang banyak cocoknya. Ketika RK mengurus perceraian dengan Atalia di Pengadilan Agama Bandung, aura kasih belum lama ini juga mengurus hak penetapan perwalian anak kandungnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena kan nanti kita pergi berdua, kalau kita nggak punya surat penetapan si perwalian yang ditanya, loh ini bapaknya kok nggak ikut, kenapa, ada apa, oh ribet. Sejak kepergian almarhum Mampo Alpa, banyak yang berubah dari diri Al-Fatih atau Petong, putra kedua Mpo Alpa. Kalau dulu suka merengek minta dibelikan mainan atau ngajak jalan ke mall, kini semuanya berubah. Di saat anak lain sibuk menikmati libur sekolah dengan keluar negeri, Petong ternyata hanya meminta memancing di empang di kawasan sekitar rumahnya. Dan inilah persiapan Petong memancing dengan mengajak kedua adik kembarnya Rafa Rafiq. Assalamualaikum, aku mau mancing, ngajak kembar 7 tahunan gak salah. Seru gak kalau mancing? Banget. Seru banget, Bang. Oh, seneng ya? Begitu sampai di empang Babakimpo, Petong udah gak sabar ingin mendapatkan tangkapan ikan gurame yang besar. Lantas, berhasilkah Petong dengan dibantu oleh ayahnya Aji Darmaji? No, ikan yang mau dipancing, no. tadi mana? Ikan apaan tuh, Dek? Ikan gurame. Gurame. Gede-gede banget. Udah ditarik tuh, ya benar dapat. Dapat. Ya bawah. Oh, dapat. Ya, hobi saya dari kecil dulu tuh suka ikut almarhum babe saya mancing, jala kayak gitu, terus ngancok kayak gitu. Jadi bisa dikategorikan hobi kayak gitu, hobinya masih positif lah gitu, ngajarin hobi positif sebagai seorang anak lelaki sejati. Gak perlu tempat mahal, gak perlu liburan jauh.
Buat Petong yang penting ada waktu bersama-sama dengan orang yang ia sayang. Ya, bukan terharu lagi itu bulu sampai pada bangun. Ya, bukan ngangan-ngangan lagi, ingat terus sama setiap hari. Gak. Kalau dibilang dekat ya dekat banget sama dia, sering cerita namanya. Sering cerita, sering curhat gitu. Lagi masih di rumah sakit juga kan sampai sempat curhat yang sampai nangis-nangis aja. Ya. Yang lo nggak ada. Udah enggak sih, sekarang udah nggak perlu validasi sosial lagi dalam hidup. Malah butuh validasi kita diakui Tuhan lah. Jadi kayaknya memang harus mempensiunkan petualang cinta ini ya. Rasanya baru kemarin janji insyaf dan pensiun jadi gladiator cinta. Vicky Prasetyo kembali bikin geger. Seorang perempuan tengah hamil 9 bulan bernama Fang Fang mengaku istri siri Vicky. Ya, jauh-jauh datang dari Pati, Jawa Tengah. Fang Fang memberikan bukti pernikahan sirinya dengan Vicky Februari lalu. Yang mengejutkan, pernikahan itu terjadi lantaran Fang Fang sudah mengandung duluan benih cinta mereka. Tanggal 24 Februari 2026 itu. 2026 ya. Saksinya ada kerabat kami dan ada dari PB juga, ada kedua orang tua saya, ada penghulu juga. Sudah menanam benih duluan lalu menikah secara siri. Nyatanya Vicky malah ingkar janji. Fang Fang jadi korban bualan manis pria yang dijuluki gladiator cinta. Bukan bahagia yang didapat. Sejak hamil sampai usia kandungan hampir melahirkan, Fang Fang malah dicampakkan dan ditelantarkan. Untuk nafkah pun ia diperlakukan layaknya pengemis. Dari awal saya hamil sampai 9 bulan, bahkan saya ditemanin pun tidak pernah. Saya tidak satu rumah dengan VP. Saya seperti tidak mempunyai suami. Bahkan nafkah pun saya harus mengemis. Dan yang lebih mirisnya, dalam kondisi hamil besar buah cinta Vicky Prasetyo, Fang Fang yang sama sekali tak dapat nafkah dan kasih sayang sebagai istri, malah mendapat ancaman dan intimidasi yang diduga datang dari keluarga Vicky Prasetyo. Sudah diterlantarkan, tidak dibiayai, plus masih dibully gitu loh. Untuk mengalami hal ini tuh cukup berat buat saya juga. Di saat hamil tidak ada yang menemani. Pengakuan mengejutkan Fang Fang benar-benar membuat reputasi Vicky Prasetyo di ujung tanduk. Daftar hitam Vicky Prasetyo kini panjang berderet. Sebelumnya Vicky sudah diseret ke polisi karena dugaan penipuan dan penggelapan. Di Polres Ciamis diseret wanita bernama Nunun Lucida, penipuan uang biaya pilkada senilai 700 juta rupiah. Di Polda Jawa Timur dilaporkan oleh pengusaha audio bernama Fajar Ramadan. Kena tipu hingga menderita kerugian senilai 213 juta. Jika pengakuan Fang Fang benar, sungguh ironis ulah Vicky Prasetyo. Janji insyaf dan berkelakar layaknya Ustadz di momen ulta ke-42. Tapi faktanya, semua terkesan hanya trik dan drama. Memang di ulang tahun kali ini, ya insya Allah lah mudah-mudahan istiqomah bisa mendewasakan diri.